Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Shalawatullah wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwani rahimahumullah, usi kumbalasi kitabullah wa faza muttaqin maka sabatu wa inna khairal zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Syukur kita atas nikmat yang dilimpahkan pada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih berada di satu barisan, yaitu barisan Perserikatan Muhammadiyah, yang insya Allah hari Sabtu besok itu tepat ulang tahun Muhammadiyah, tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912, sehingga hitungan Hijriah besok itu kita sudah usia 115 karena kita sudah 445 ya, 115. Alhamdulillah, perserikatan ini masih tegak berdiri dan terus berkembang. Mudah-mudahan seperti tahun-tahun yang lalu, Muhammadiyah tidak tergoda oleh bujuk dan rayuan yang semata-mata bersifat duniawi. Bu Bapak yang saya hormati, sebelum saya sampaikan materi ini, mari kita sama-sama berharap di dalam hati kita, semoga Muhammadiyah tidak tergoda dengan tawaran besar untuk mengelola tambang duit, bukan tambang emas, tapi tambang duit. Bayangkan yang konangan saja 300 triliun, ya, tak berapa tahun itu. Dan sentra konangan kira sudah berjalan sekian puluh tahun. Yo, pokoknya konangan saya ini mending dona ngerti
Mudah-mudahan Muhammadiyah tetap konsen berpegang teguh pada jati diri Muhammadiyah. Ini bahaya betul. Kacamata saya, saya tidak tahu kacamata pembesar dan ngerti. Ternyata sudah ada pembesar saudara kita yang sudah menyiapkan siap-siap tenaga ahli. Sementara PGI saja jelas sudah menolak. Persatuan Gereja-Gereja Indonesia sudah dengan tegas menolak. Biar rotok ngerti ibu ya, ngopo sebabnya itu menyalahi satu ya diserahkan yang benar masyarakat itu sudah menyalahi undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Karena kekayaan negara itu dikelola oleh negara dan dipakai untuk kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Tidak ada pasal satupun benar di amandemen, aku kurang ngerti. Karena sesuatu di amandemen saya tidak tahu. Tapi itu sudah ada rancangan amandemen lagi. Nah, saya sudah 4 kali. Tidak ada satu pasal pun sampai yang di amandemen itu yang menyatakan bahwa kekayaan negara dikelola oleh masyarakat daerah, tapi dikelola oleh negara itu masih usul pasal itu. Ya, karena negara yang punya kewenangan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan diserahkan dengan aku yang mengurus kesejahteraan itu pol medune neng anak wis pol Pak Kucing ora terkait. Pakai mati ora, pakai saya menang ora. Kalau pecerdak tahu mana nek diserahke aku. Allah. Hati-hati. Kita memohon aja cara batinnya kepada Allah supaya persikatan kita tidak gugup dan gagap melihat tawaran yang menggiurkan. Wes, Mama kamu jadi subur banget itu. Surah iuran, kota impak. Pokoknya 200 triliun gitu. Yuk jamaah kene iki ngitung ora rampung sesasi kok. Itu saya dikorok loh. Anda tahu. Oke, saya akan masuk. Ibu bapak yang saya hormati, atau saatnya ada yang mau bertanya? Silakan. Anda Bu, silakan berdiri. Wamen sentrok. Oke. Tidak ada ya, Bapak nggak ada ya. Oke. Pengajian kita ini yang mengadakan siapa Bu? Muhammadiyah. Alhamdulillah dengan seksorakul tentang agama Muhammadiyah. Saya kira suka seorang belum. Hati-hati, Muhammadiyah menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, sehingga ketok melot-melot dari sejak berdirinya Muhammadiyah belum hilang. Sekarang TBC makin merajalela dengan dibungkus namanya kebudayaan. Ya, ini tantangan bagi kita. Ya. Tambah peristiwa pemilu yang berakhir kemarin, di mana orang mengukur segala sesuatu dengan uang. Ini tantangan bagi kita warga Muhammadiyah. Ojo-ojo sing nampa. Ganti loh ya. Rumah jangan tidur sok.
Ini jadi sekali lagi kita harus betul-betul memperkuat diri ya. Muhammadiyah bisa akan masuk ke ideologi Muhammadiyah punya ciri 3 ya. PLD setahun tahan turbe ning alhamdulillah dolar kabeh. 1, Muhammadiyah itu gerakan Islam ya. Jadi bukan gerakan tambah, gerakan Islam. Ini yang menjadi pegangan kita. Yang kedua, Muhammadiyah itu gerakan dakwah, bukan politik. Orang Muhammadiyah yang terjun ke politik, lepaskan dulu Muhammadiyah. Soalnya Islam punya politik baline, tahu oleh aku ini. Dua saya mengira pendahulu saya kok. Muhammad Nasir itu tokoh Masyumi, lain dengan Muhammadiyah. Hamka tokoh Masyumi, lain Muhammadiyah. Dari dewe Jarnawi Hadi Kusumo Parmusi, pendiri Parmusi, Cul Muhammadiyah. Jaruk baru minta Jaesa kakek yang Parmusi bersama aku tak baline Muhammadiyah. Saya tahun 2000 berdiri PAN, proklamator PAN Sleman Barat. Rampung kepengurusan serah guna diurusi, saya kembali ke habitat Muhammadiyah insyaallah sampai akhir hayat dulu, supaya tidak campur aduk dan tidak mempolitisir Muhammadiyah. Makanya ketika saya jadi pengurus tidak pernah mengajar Muhammadiyah, aku kampanye itu tidak milih, ngomong orang milih, karena Muhammadiyah warganya misdo pinter, kejopot sing butuh. Daya tak? Tetap panas tak? Oke, jago sama Muhammadiyah dipilih, pilih liane. Contoh konkret ini kuwi. Papan kan gak ngomong, orang yang delok lagi, delok wonge, oh Pak Robingo, oh Bu Herma, is ke Muhammadiyah senang siap, orang itu suara situ kok. Nah, makanya dati kudune, bulannya sing dati upeh anyar, gris rong tahun muncul, bisa itu 10.000. Terusur bulannya jadi tuku lah, berarti kan wargaku pengajian jihadi yo kata dituku gelem nggih oh betul jujur legis yo kuwi bunga rampe kehidupan politik. Nah, kita sebagai warga Muhammadiyah, mari kita coba memahami, karena di Muhammadiyah itu ada pilar-pilar yang harus kita pahami, sehingga kita bermuhammadiyah itu tidak ragu-ragu. Sekurang-kurangnya ada 4 pilar. Yang pertama, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah.
Yang ketiga, MKCH, Matan, Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Yang keempat, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Saya akan memulai dari yang pertama, yaitu Muhammadiyah atau Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau di anggaran dasar negara kita itu kan juga ada Muqaddimah. Apa fungsinya Muqaddimah? Itu ramai sekedar pembukaan kaya wong pidato, ya. Orangnya basa-basi, nggak pengantar, bukan. Ya. Orang mau pidato itu kan ada perkenalan, ada macam-macam. Itu rana hubungannya kalau saya harus diterangkan kadang-kadang. Tetapi kalau Muqaddimah itu sesuatu yang sangat luar biasa karena dia akan menjadi landasan pijak. Kalau itu di 45 itu menjadi dasar pijak sekaligus arah mau kemana Indonesia ini dibawa. Jadi, lah di Muhammadiyah juga ada seperti itu, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Disitulah jiwanya Muhammadiyah itu, disitulah intinya Muhammadiyah. Disitulah dinamo penggerak Muhammadiyah. Kalau ini tidak dipahami secara mendalam, maka bermuhammadiyah biasanya cepat luntur. Apalagi, ya, apalagi neng Muhammadiyah itu opo-opo, neng Muhammadiyah kelangan opo-opo. Itu singkatnya seperti itu. Orang cepat lari, orang nemu wong cilik artian anggota biasa. Tingkat pimpinan mungkin ada, dan saya yang melihat dengan mata kepala sendiri, yang minimal pimpinan daerah ada itu rasa tak atur bingung dewe. Mana-mana kalau sudah tingkat pimpinan kepala ini biasanya Muhammadiyah yang bisa diangkat dari pimpinan apa itu rantai bawa cabang apalagi bisa sampai daerah. Kalau kemudian lari karena kepencut urusan-urusan yang sepele, itu jadi orang bingung. Lain rusak jadi kau yang budal bingung berat sana. Tapi ada dari Muhammadiyah isin hanya perumpana rumulino, jadi bingung dulu. Bahkan kadang kala sampai di tengah masyarakat alhamdulillah kalau bilang enak dorong duluan lah orang jadi canggung. Makanya itu bahwa yang saya hormati, bismillah, kalau sudah ada di Perserikatan Muhammadiyah orang sana udah isi ragu mundur disini nyawang seponjogo opo piye Muhammadiyah itu cocok mantap mlebu, ora cocok ora mantap ora sido mlebu nambah yang lapangan pendahuluan
Setiap organisasi tidak dapat dipisahkan dari pendirinya. Apapun, ya, organisasi apapun sudah. Kalau lepas dari pendirinya, kita kasih contoh, Ya. politik cetok, PAN. Karena saya ikut sejak awal 98 diproklamirkan oleh Pak Amin Rais di Semarang. Tahun itu saya sudah mengkoordinir Sleman Barat, Gamping almarhum Pak Nadi, sehingga almarhum Pak Tarso, minggir almarhum Pak Asnari, Maudan almarhum Pak Sermo. Kemudian aku sih oke. Kalau kita nanti mumpang uji oke, angkatnya sudah mati. PAN ketika didirikan oleh Pak Amin Rais, saya mantep dan 120%. Maka walaupun waktu itu PNS, saya memberanikan diri. Ramon yang itu PNS, Pak Harso pensiunan, Pak Nadi swasta, Asnari swasta, yang PNS saya sendiri, bahkan saya Srimanto. Ya, wani, lesing dibidannya apa? Zaman reformasi kok zaman Orde Baru. Orde Baru langsung dipecat. Reformasi bedok. Orde Baru tak paneni kok. Jadi kalau saya tidak mau aktif P3. Iya. Saya berharap PAN itu menjadi partai masyumi di zaman reformasi, tegak berdiri, berani membela kebenaran, singkat kata, Sultan Pak Amin buyar, lebih remuk saiki. Karuan jurus mau kemana partai? Oh, ketok menggila isi kilit pemimpin golek jabatan. Golek jabatan selamat orang dipikir orang mikir selamat itu. Jabatan benar, politik itu mencari jabatan, tapi caranya ini yang tidak pas. Mulai sejak Mei kemarin saya sayonara, tak boleh wong sing tak pilih, bu partainya orang peduli, sing penting wongnya, sing tak perlu. Nanti kalau saya berdiri ngomong orang yang apa itu hadis itu Quran. Politik jadi ketika satu organisasi ya, itu sudah ditinggalkan oleh pencetusnya, ini perkara akan menjadi kacau balau. Karena mau kemana sang pencetus itu kan punya apa ya namanya, punya misi tersendiri. Ini kok partai kuat ini, ini organisasi kuat ini, besok tekan kono, jur aku ini, itu ada. Nah, ketika pendiri itu sudah melepaskan diri
Yang tadinya tidak pemimpin jadi pemimpin itu mikir diri. Kadang-kadang aku dewasa, aku juga mampu, saya juga punya mindset sendiri. Nganggo sing laras ra gelem. Ini model seperti ini, organisasi itu tidak akan tahan lama. Di Koperasi Indonesia Singure. Kenapa? Jauh dari misinya Pak Hatta dulu mendirikan koperasi. Saya bikin koperasi, gawe koperasi intinya harus ngeruk modal, wis go mlayu. Bukan. Kalau Pak Hatta kan untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat koperasi itu. Dan kalau koperasi itu hidup betul seperti apa yang digariskan Bung Hatta, rentenir di Lauren Mas, tenang. Saya pernah apa ya ngomong organisasi ekonomi yang paling aman itu koperasi. Kalau koperasinya dikelola sesuai dengan pendirinya dulu. Lalu sekarang ini di koperasi mati suri kok paling urip mati suri. Biasanya kalau masyarakat mau tak sesuai karena apa? Dan meninggalkan dirinya. Nah, sekarang khusus Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dengan pendirinya yaitu Kiai Dahlan. Yang mengambil keputusan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah di tahun 1330 dengan maksud mendirikan Muhammadiyah Kiai Dahlan agar gagasan ide-idenya dapat diwujudkan oleh para penerusnya. Beliau menyadari bahwa gagasan dan pokok-pokok pikiran itu tidak mungkin diwujudkan oleh orang seorang, tapi harus berjamaah. Oleh karena itu maka beliau mengambil kesimpulan ikut ngedeke organisasi dari kajian beliau terhadap surat Ali Imran khususnya ayat 104. Berapa toh? Kenapa? Beberapa ini Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Terjemahnya, hendaklah ada di antara kamu wong Islam ummatun, dene cara digambar gini ya, bunderan iki wong Islam ummatun yang pojok ini iki cilik apa pojok dhuwur terserah, pilih iki ummatun sekelompok orang Islam. Jadi orang mungkin kabeh kula ngurusi jadi pengurus kuwi wajib kifayah. Nek kabeh dadi pengurus larang-larang.
Nek ora ana pengurus dosa kabeh. Dadi nek godian kok blas ora ana sing gelem dadi pengurus Muhammadiyah. Ora mesti hadir iki. Sing terus sekolahan barang sing saya ora menyang yo kena dosa. Itu berarti kalau sholat jenazah. Kalau jenazah itu wajib kifayah, wajib umat Islam itu. Dari sini keindahan itu memahami Bapak. Jadi umatun itu diterjemahkan organisasi atau perserikatan, sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan sesuatu. Yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf. Tugasnya ini maka dinamakan ciri khasnya itu dakwah. Dan dakwah itu berbagai macam cara. Pesan, tulisan, amal perbuatan, bahkan seluruh amal usaha Muhammadiyah itu harus menjadi sarana dakwah. Harus jadi sarana dakwah. Quran dari PAUD sampai perguruan tinggi, penyampaian ajaran Islam secara menyeluruh, rumah sakit. Makanya semua amal usaha, satu contoh ringan, cara berpakaiannya harus muslim. Rano guru Muhammadiyah walaupun itu guru umum bukan guru agama kok belenjin rakudungan nganggo rok ning tekan dengkul coret jak dulu sampai kemudian diatur semua sekolah Muhammadiyah harus ini dimulai dengan tadarus, tidak hanya sekedar berdoa, diwajibkan setiap pertemuan harus ada kultum. Dan orang kepalanya sendiri totok dan itu pedoman hidup Islami sudah diterapkan di sana. Piye mengelola amal usaha Muhammadiyah? Karena itu sarana dakwah ekonomi lah. Masyarakat menilai, oh sekolahnya Muhammadiyah itu elek, oh rumah sakitnya Muhammadiyah itu elek. Bukan masalah orangnya lagi, calon muridnya tidak mau datang. Tapi image Muhammadiyah menjadi hancur, berarti image Islam itu menjadi rusak. Karena Muhammadiyah itu gerakan Islam. Minimal itu, minimal. Oleh karena itu maka beliau mengajak beberapa orang menyetujui gagasan dan pokok-pokok pikiran beliau untuk membentuk sebuah organisasi yang kemudian atas dasar pemikiran beliau dan bahkan istikharah beliau, organisasi itu beliau beri nama Muhammadiyah.
Tidak mengherankan kalau dari nama itu bikin kaget ulama-ulama pada zaman itu. Rono ya. Nah, ini organisasi umum 180 juta Jawa, karena marketnya yang Jawa. Ini yang Jawa, yang kauman asli sejak keraton, namanya Muhammadiyah. Artinya apa? Golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada kiai yang sengaja datang ke Jogja, diam-diam berpakaian lusuh, kepengen boktake kok yojo eneng. Kiai gawe organisasi jenenge Muhammadiyah. Kok wani-wanine. Nah, saya krungu aku waktu dulu yang biasa-biasa saja, orang ngerti artine kok. Oh, Muhammadiyah. Tapi itu sama-sama kiai, ulama besar. Kayak ngopo pendirine sampai nginep beberapa hari di tempat kiai ada, ingin melihat pokoknya kiai tenang. 3 hari kiai itu nginep di tempat yang kiai ada. Dia akan melihat piye carane nampa tamu, piye carane menghargai tamu. Itu 3 hari. Singkat kata, dia dapat meyakini ini dia ini pengantin luar biasa. Jamaah orang tahu telah tamunya regane luar biasa. Beliau ngalah besarnya pindah ke tinggoni tamunya. Ya itu ya kulino sholat bengi. Bengi itu selama di nginap bengi tidak bangun. Tok tuh. Kulino tangi itu dari ayat ini siwis melah. Dia tidak bangun. Mengoke iki sholat bengi ora ya. Yo senajan alam kaya montok kan tetap ada suara. Boleh wudu, boleh tinggal sampai sholat. Nanti nek subuh akeh rampung boleh sholat berhijrah. Cukup 3 malam, dan itu pamit pulang. Jadi saya mohon pamit. Melihat itu pakaian manusia sama keindahan dikasih pakaian yang memberi pemilik diri. Mari dibuka, silakan pilih. Yo, lagi kok sak-sake, itu sing paling pinggir. Terus saya ini sarungnya dia yang bebet. Bebetnya ya sing dhuwur dhewe. Iya, diambil. Ambil putih sing ambil sing pinggir dhewe. Yang itu barusan tadi sore diambil dari jahitan. Selesai dari jahit, nyanyi datang. Ya, naik stasiun, tukang kecil dicopot, dilempet, ganti pakaian ini, pulang kalau
Nyaidahan matur Yai niku partiane kok diparing ke mana tas tulung jahit. Nah itu sih dipilih kuwi kok bahaya nek sing mau ana sing paling disenengi lah iki yo dibaca Al-Baqarah 170 itu amal bener berkaulah laisal birro antumal wujuhakum tibalan masriqi wal maghribi walakinal birro man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Bagian belakang wa'atal mala ala hubbihi dudu sing diarani gawe apik, dudu sing diarani albir. Kuwi kowe menghadapkan mukamu ke barat atau ke timur. Dulu berarti umat Islam umat zaman itu kan ke Masjidil Aqsa beratus tahun, sehingga rasanya itu jadi tradisi dan budaya. Nek sholat ngadep ke Masjidil Aqsa, turun ayat supaya pindah neng Masjidil Haram. Manut mati sholat itu manut gampang lek mentik apa pinggul contoh kita bapak yang saya hormati sing jenenge tradisi budaya kebiasaan yang sudah turun temurun itu bukan barang gampang merubahnya. Tetapi ketika itu ada perintah dari Allah karena yakin kepada Allah, seperti kita balik hadap kiri, gampang begitu. Saya hadap kanan, menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Memang jalannya apa loh, betul jalannya taat kayak gitu itu oleh Allah. Belum apa-apa nih kamu yang bangga. Aku biar tidak macam pulang dari mana, tidak macam itu ya mana. Tapi yang namanya albir adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan seterusnya beriman yang itu. Kemudian dilanjutkan ini hakul adaminya di situ bergandengan dengan tauhidullah. Wa'atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang paling dicintai. Inilah sepasang perintah Allah yang terus kemudian menjiwai di dalam Al-Quran. Setiap ada amanu, ada amilus sholihah, rasa dipisah. Iman, amal soleh, karena ini realisasi panggil jomantane iman itu amal soleh. Lah di situ ditunjukkan oleh Allah atal mala ala hubbi, memberikan harta yang dicintai. Nek pakaian sing dicintai kan sing paling aneh. Itu dia tidak mengamalkan kayak ini. Kayak yang dari bakalan cuma geleng-geleng di stasiun memang kita pantesan berani menamakan organisasinya. Di kemudian hari ia ini kemudian memelopori berdirinya Muhammadiyah
dipengaruhi karena yakin bahwa pendirinya memang kiai tos tenang, sholat malamnya, jamaahnya, amalan hartanya belum kawono. Zaman itu loh ya, mengkai pakaian rohanya Kris sing ngono sambarane saya pantas pakai jenenge ini keindahan itu artinya apa? Jadi ketika mendirikan organisasi ini sudah dimulai sehingga terkenal bahwa keindahan itu bukan kiai teori tapi kiai praktek, senantiasa mewujudkan amal dari amalan apa yang beliau yakini. Mungkin karena ini mulai Muhammadiyah berkembang dan terus berkembang sampai sekarang juga di luar negeri juga mendirikan Muhammadiyah. Jadi pas sampai terus ke kawanan besok naik itu pembagian tunai ini sesuai dengan pendirian dan sikap keindahan yang lebih suka mewujudkan gagasan dan pokok-pokok pikirannya melalui tindakan nyata daripada melalui teori-teori ataupun tulisan. Rumusan formal tidak mudah kita jumpai, tetapi praktek dan peninggalan amalnya berkembang terus. Yang saya tahu Pak Kesmati yang meneruskan SD yang didirikan oleh Kiai Data SD Muhammadiyah Suronatan sehingga menjadi SD Muhammadiyah unggulan di bawah kepemimpinan Pak Kesmati. Biar kalau jenengi artinya kalau kabare SD Muhammadiyah Suronatan. Tapi alhamdulillah kita punya saudara, kita punya teman, kita punya sahabat dipercaya oleh Muhammadiyah daerah kota memimpin SD Muhammadiyah Suronatan. Tidak sekedar berkembang siswanya, menambah gedung prasarananya, tapi mutu pelajarannya baik secara Islami maupun akademik bisa menyusunnya undang seperti Sapen dan lain-lain. Alhamdulillah tidak sia-sia kita punya saudara, kita punya sahabat, kemudian bisa diteruskan oleh pengganti seterusnya. Bu Bapak yang saya hormati, itu bukti nyata keindahan peninggalannya sampai sekarang masih terus dikembangkan oleh para pengikut-pengikutnya dan insya Allah sampai akhir zaman. Sampai di sini dulu supaya kita mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Bila kita ikut berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.